Apakah kalian masih ingat salah satu Easter eggs menarik dari film Avengers Age of Ultron yang memperlihatkan kumpulan chip yang berisi kecerdasan buatan milik Tony Stark di Stark Tower? Pada saat itu, Tony Stark akan memilih salah satu kecerdasan buatannya untuk menggantikan Jarvis yang kini sudah bertransformasi menjadi Vision. Dan akhirnya, Tony Stark memilih kecerdasan buatan yang bernama Friday, yang akhirnya terus kita lihat sampai Avengers Endgame. Salah satu chip lainnya bertuliskan Jocasta. Namun ada satu chip yang memperlihatkan sebuah nama yang tentu saja sangat dikenali oleh para pencinta film animasi, khususnya untuk kalian yang suka dengan film Big Hero 6. Nama chip tersebut adalah Tadashi. Drop my needle. Sebenarnya Tony Stark memiliki banyak kecerdasan buatan yang juga dia benamkan dalam kostum Spider-Man yang dipakai oleh Budi Sudarsono yang kemudian diberi nama sebagai Karen. Karen? You can call me Karen if you would like. Kecerdasan buatan lainnya diperlihatkan kembali dalam film Spider-Man Far From Home yang bernama Edith yang merupakan singkatan dari Even That I'm the Hero. I am Edith, Tony Stark's augmented reality security and defense system. Pada dasarnya ini adalah sistem keamanan, pertahanan, dan kecerdasan taktis yang dibuat oleh Tony Stark yang kemudian ditempatkan di sebuah kacamata. Lalu kemudian kacamata tersebut jatuh ke tangan Quentin Beck alias Mysterio yang kemudian dia gunakan untuk melancarkan serangan di London. Pada dasarnya Tony Stark menciptakan banyak kecerdasan buatan yang tentu saja bisa membantunya selama pertempuran dan dalam semua situasi yang sedang dia hadapi. Dan memang beberapa di antaranya ditempatkan di komputer, di armor maupun kostum, dan bahkan di gadget milik Tony Stark. Jauh-jauh hari sebelumnya, Tony Stark juga sudah memiliki kecerdasan buatan yang lain, seperti misalnya Damyu, yang merupakan robot yang diciptakan oleh Tony Stark pada saat dia berusia 9 tahun. Dan robot inilah yang membantu Tony Stark untuk membuat armor Iron Man Mark II. Lalu ada Dam-E, yang juga merupakan ciptaan Tony Stark, yang merupakan lengan robot dan bisa mempelajari tingkah laku dan tindakan yang dilakukan di sekitarnya. Sementara itu, AI utama adalah Jarvis, yang merupakan singkatan dari Just a Rather Very Intelligent System, yang pertama kali diperkenalkan dalam film Iron Man pertama pada tahun 2009. Sir, there are still terabytes of calculations needed before an actual flight is a job. Jarvis. Nama ini sebenarnya terinspirasi dari nama kepala pelayan Howard Stark dan beberapa kali membantu Peggy Carter. Dia berperan sebagai sosok sahabat selama masa kecilnya Tony Stark sampai Jarvis akhirnya meninggal dunia. Jarvis inilah AI yang paling canggih yang pernah diciptakan oleh Tony Stark yang membantunya selama bekerja dan membantu mengawasi Stark Mansion, Stark Tower, serta mengontrolnya dari jarak jauh dalam keadaan darurat. Dia kemudian mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang ditunjukkan ketika dia menghentikan Ultron untuk mengambil kode nuklir. Serta dia juga bisa memahami perasaan yang kemudian akhirnya membuat Tony Stark memutuskannya untuk dipasang di tubuh Vision dalam film Avengers Age of Ultron. Namun sebelum Jarvis, ada AI yang membantu Tony Stark dan para Avengers dalam pertempuran melawan Chitauri, dan dia adalah Homer atau singkatan dari Holistically Operative Matrix Emulation Rostrum. AI ini dipasang di helicarrier untuk membantu melacak Tesseract dan untuk memeriksa tingkat radiasi gamma Bruce Banner. Kalau dalam komik, Homer adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Tony Stark yang akan membuka jalan untuk Tony Stark menciptakan Jarvis. Kemudian yang paling terkenal dan dipakai sampai sekarang ini adalah Friday atau singkatan dari Female Replacement Intelligent Digital Assistant Youth, di mana AI ini dipilih ketika Tony tidak ingin mempekerjakan sekretaris baru. Dia akhirnya membuat program kecerdasan buatan sendiri dan menamainya sebagai Friday, dan penampilan pertamanya sebenarnya berasal dari komik Iron Man volume ketiga isu nomor 53 yang dirilis pada tahun 2002. Friday? We have some weapon systems offline. Tony sendiri menamainya sebagai Friday karena dia pada dasarnya lahir pada hari Jumat. Sementara untuk di MCU, AI ini pertama kali digunakan dalam film Avengers Age of Ultron dan terus digunakan sampai sekarang ini. Berbeda dengan Jarvis yang memiliki suara laki-laki dengan aksen British, Friday sendiri adalah AI perempuan. Nah, dalam film Avengers Age of Ultron ada sebuah chip yang bertuliskan Jocasta. Jocasta ini sebenarnya pertama kali diciptakan oleh Ultron yang dimaksudkan untuk menjadi rekannya dalam komik Avengers isu nomor 162 yang dirilis pada tahun 1977. Jocasta kemudian beralih ke pihak Avengers dan membantu mereka, namun sayang dia hancur karena jatuh cinta kepada Machine Man. Setelah beberapa tahun, Tony menemukan kodenya dan memberinya bentuk program AI. Lalu kemudian dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa Tony Stark ketika Stark Mansion diserang oleh AIM. Lalu ada satu lagi yang hampir terlupakan, yaitu Veronica. Kecerdasan buatan ini dibenamkan dalam Armor Hulkbuster. Kecerdasan buatan yang satu ini dirancang oleh Tony Stark dan Bruce Banner untuk menghadapi amukan dari Hulk.
Sementara dalam series What If season kedua episode ketiga yang berjudul What If Hogan Save Christmas, di Stark Tower yang pada saat itu sedang dibajak oleh Justin Hammer, Darcy Lewis menemukan kecerdasan buatan cadangan milik Tony Stark yang diperintahkan untuk dicari oleh Happy Hogan. Dan dia akhirnya memilih salah satu kecerdasan buatan yang bernama Werner. We got a Friday, a Wadsworth, an Edith 1.0. Guten Tag. Yes. Sebenarnya masih ada kecerdasan buatan lainnya yang sering ditampilkan dalam komik maupun di animasi. Namun yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah Tadashi, yang merupakan cadangan kecerdasan buatan yang dibuat oleh Tony Stark dan arsip chipnya sempat terlihat dalam film Avengers Age of Ultron. Sayangnya kecerdasan buatan ini tidak dipilih, di mana Tony Stark lebih memilih Faraday untuk dia gunakan di armor Iron Man-nya. Namanya sendiri kemungkinan besar diambil dari referensi film Big Hero 6, di mana kecerdasan buatan ini tertanam di tubuh Baymax. Dan nama Tadashi sendiri adalah nama penciptanya, yaitu Tadashi Hamada. Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Tadashi adalah kakak dari tokoh utama kita dalam film Big Hero 6, yaitu Hiro Hamada. Tadashi menciptakan Baymax sebagai robot medikal ketika dia bekerja di Institut Teknologi San Francisco. Namun sayang, Tadashi meninggal setelah terjadi kebakaran di pameran ilmiah di kampusnya untuk menyelamatkan Profesor Callaghan. Namun sebenarnya, Big Hero 6 yang kita lihat di film animasi tersebut merupakan Big Hero 6 yang berbeda dengan yang diperkenalkan melalui komik. Pertama kali Big Hero 6 diperkenalkan dalam komik Sunfire and Big Hero 6 volume 1 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1998. Dan karakter ini diciptakan oleh Steve Seagal dan Duncan Rouleau. Karakter robot kesayangan kita yaitu Baymax yang pada dasarnya kita kenal sebagai robot medikal, dalam komik tersebut justru tampilannya sangat jauh berbeda. Big Hero 6 pernah dikumpulkan oleh Spider-Man untuk menghentikan proyek pembangunan satelit Dr. Octopus yang akan digunakan oleh supervillain tersebut untuk mempercepat pemanasan global, dan pernah diperlihatkan dalam komik The Amazing Spider-Man volume 1 isu nomor 685 yang dirilis pada tahun 2012. Dan itu sekaligus menandakan bahwa Big Hero 6 sebenarnya berada di Earth 616 dalam komik. Dalam komik tersebut awalnya Big Hero 6 beranggotakan Silver Samurai alias Ken Uchiha Harada, anak dari Shingen Yashida, lalu ada Sunfire alias Shiro Yoshida yang juga pernah menjadi anggota X-Men, kemudian ada Gogo Tomago alias Leiko Tanaka, kemudian ada Honey Lemon, juga ada Hiro Takachiho yang merupakan seorang remaja brilian yang baru berusia 13 tahun yang menciptakan Baymax setelah kepergian Silver Samurai dan Sunfire dari Big Hero 6. Dan tentu saja ada Baymax dalam grup tersebut yang merupakan robot yang diciptakan oleh Hiro Takachiho. Juga ada Ebon Samurai namun akhirnya memilih keluar dari Big Hero 6, lalu ada Wasabi no Ginger, dan juga ada Fred yang memiliki kemampuan bisa merubah dirinya menjadi makhluk yang mirip seperti Godzilla. I love it. Not bad. Kembali lagi ke Easter eggs Tadashi dalam film Avengers Age of Ultron. Kehadiran Easter eggs tersebut kemudian memunculkan rumor dan spekulasi yang mengatakan bahwa tim Big Hero 6 akan diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe. Namun beberapa waktu setelahnya, rumor tersebut disangkal oleh pihak studio. Memang harus diakui, popularitas dari dunia animasi tidak bisa dihindarkan, apalagi dengan hadirnya Baymax yang menjadi karakter yang sangat dicintai oleh para audiens. Bahkan Baymax dibuatkan mini-seriesnya tersendiri juga yang sudah bisa kita saksikan di Disney Plus Hotstar. Banyak yang mempertanyakan dari mana asal-usul nama Tadashi untuk digunakan oleh Tony Stark terhadap kecerdasan buatannya. Karena pada dasarnya nama Tadashi berasal dari film Big Hero 6 yang dibuat oleh Disney, bukan Marvel Studios. Namun akhirnya spekulasi tersebut kembali berkembang. Menurut informasi yang kita dapatkan dari The Whisper, mengatakan bahwa Marvel Cinematic Universe kemungkinan memang benar akan menghadirkan Big Hero 6 di era multiverse saga ini. Lantas bagaimana caranya Big Hero 6 bisa muncul di MCU? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan bagaimana cara kemunculan dari Big Hero 6. Yang pertama, kemungkinan besar Tony Stark adalah orang yang menjadi inspirasi sebuah tim untuk menciptakan Baymax. Dan salah satu dari tim ilmuwan tersebut kemungkinan besar adalah Tadashi. Seperti yang kita tahu dalam film Big Hero 6, Tadashi berkuliah di Universitas di San Francisco. Maka hal tersebut bisa saja berubah di Marvel Cinematic Universe, di mana kemungkinan ada seorang mahasiswa yang bernama Tadashi dan menciptakan Baymax atau mungkin Artificial Intelligence ini di MIT, yang mana ini merupakan sebuah kampus terkenal di mana Tony Stark juga pernah berkuliah di sana. Kampus ini pernah diperlihatkan dalam film Black Panther Wakanda Forever, di mana Shuri bersama dengan Okoye datang untuk menjemput Riri Williams. Kampus ini penuh dengan talenta luar biasa, dan hal tersebutlah yang bisa menjelaskan bagaimana caranya bisa chip Artificial Intelligence yang bernama Tadashi ada di Stark Tower, yang kemungkinan merupakan proyek dari salah satu mahasiswa di MIT.
Spekulasi yang kedua adalah spekulasi yang paling gampang, di mana Big Hero 6 kemungkinan memang sudah ada di multiverse. Mengingat sekarang memang sudah berada di era multiverse. Apalagi ending season kedua Loki memperlihatkan Loki akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghidupkan seluruh cabang timeline yang membentuk pohon multiverse, yaitu Yggdrasil. Jadi kemungkinan ada realitas alternatif yang memiliki tempat yang bernama San Francisco, yang mana sebenarnya nama kota tersebut merupakan gabungan kombinasi antara kota San Francisco dan Tokyo. Dan disinilah kelompok Hiro Hamada beraksi sebagai Big Hero 6. Bukan satu hal yang mustahil kalau realitas tersebut akhirnya benar-benar dianggap canon oleh MCU. Apalagi baru-baru ini ada sebuah series yang berjudul What If yang sudah memiliki 2 season, bahkan sudah dikonfirmasi akan memiliki season ketiga yang terus mengeksplorasi aspek animasi dari multiverse di MCU. Dan kalau memang benar demikian, maka bisa saja kemunculan Big Hero 6 di MCU bisa terjadi dalam film Avengers Secret Wars. Lantas Big Hero 6 versi yang mana yang akan diambil oleh MCU untuk diadaptasi? Mengingat ada 2 cara yang bisa digunakan untuk memperkenalkan tim Big Hero 6 ini atau salah satu karakter dari Big Hero 6 untuk dimasukkan ke dalam MCU, maka jika memang Marvel Studios akan mengambil jalan multiverse, versi tim Big Hero 6 yang bisa saja diperkenalkan adalah versi tim Big Hero 6 yang pernah digarap oleh Disney. Atau bisa saja tim Big Hero 6 sebenarnya sudah ada di MCU, tapi tidak seperti yang kita harapkan selama ini. Marvel Studios bisa saja memilih cara untuk membuat versi Big Hero 6-nya sendiri berdasarkan dari berbagai ilmuwan dan karakter-karakter lain yang sebenarnya sudah ada di MCU. Darcy Lewis contohnya, di mana dia adalah seorang ilmuwan yang perawakannya sangat mirip seperti Honey Lemon, ditambah dengan karakter-karakter lain yang mungkin saja akan disatukan untuk membentuk sebuah tim dan menamakan diri mereka sebagai Big Hero 6. Atau kalau Marvel Studios mau memperkenalkan secara utuh grup yang satu ini, maka bisa saja MCU membuat sebuah proyek series yang akan ditayangkan di Disney Plus. Meskipun hal ini kemungkinan akan ditolak oleh banyak penggemar karena MCU sudah memiliki banyak sekali proyek series. Tapi kita tunggu saja, hanya waktu yang akan menjawabnya apakah benar Big Hero 6 akan dimunculkan di Marvel Cinematic Universe atau paling tidak dianggap canon berdasarkan Easter eggs dari nama AI cadangan yang dimiliki oleh Tony Stark, yaitu Tadashi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau Big Hero 6 diperkenalkan di Marvel Cinematic Universe? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.